Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Stuti dengan NIM 191420987 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah gizi dan kesehatan. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang materi kekurangan gizi. Nah, baiklah, langsung saja. Kekurangan gizi ini merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh itu tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang ada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Nah, anak dengan status kekurangan gizi ini ditandai dengan tidak adanya kenaikan berat badan setiap bulannya atau mengalami penurunan berat badan sebanyak 2 kali selama 6 bulan. Penurunan berat badannya ini yang terjadi itu berkisar antara 20-30% di bawah berat badan ideal. Kekurangan gizi ini dapat berkembang menjadi gizi buruk, yaitu di mana keadaan kekurangan gizi yang berlangsung lama sehingga pemecahan cadangan lemak berlangsung terus-menerus. Nah, dampaknya ini terhadap kesehatan anak itu dapat menjadi semakin kompleks. Terlebih lagi, status gizi yang buruk ini dapat menyebabkan kematian. Nah, secara umum, status gizi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, yang pertama faktor langsung. Nah, pada faktor langsung ini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi status gizi secara langsung, yaitu asupan nutrisi dan infeksi penyakit. Nah, asupan nutrisi ini sangat mempengaruhi status gizi. Apabila tubuh memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan secara optimal, maka pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kemampuan kerja dan kesehatan ini akan berlangsung maksimal, sehingga status gizi pun akan optimal. Nah, infeksi penyakit ini berkaitan erat dengan perawatan dan pelayanan kesehatan. Infeksi penyakit ini seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ini akan mengakibatkan proses penyerapan nutrisi terganggu dan tidak optimal sehingga akan berpengaruh terhadap status gizi. Nah, yang kedua, faktor tidak langsung. Nah, faktor tidak langsung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap gizi dan kesehatan. Nah, walaupun bahan makanan dapat disediakan oleh keluarga dan daya beli memadai, tetapi karena kekurangan pengetahuan ini dapat menyebabkan keluarga tidak menyediakan makanan beraneka ragam setiap harinya. Akan terjadi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh. Nah, yang kedua itu pendapatan keluarga. Nah, sebagian besar jumlah pendapatan keluarga penduduk Indonesia ini adalah golongan rendah dan menengah. Nah, hal ini tuh dapat berdampak pada pemenuhan dan makanan, terutama makanan bergizi. Oleh sebab itu, keterbatasan ekonomi yang dialami ini, maka masyarakat itu cenderung tidak mampu untuk membeli bahan pangan atau makanan yang baik, sehingga berdampak pada tingkat pemenuhan kebutuhan nutrisi yang cenderung menurun. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu sanitasi lingkungan. Nah, keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik ini akan memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan, dan infeksi saluran cerna. Nah, apabila anak mengalami infeksi saluran cerna, maka penyerapan zat-zat gizi ini akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Kekurangan zat gizi dalam tubuh ini akan menyebabkan mudah terserang penyakit, sehingga pertumbuhan akan terganggu. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.